ya. Kita mulai dari slide yang pertama, mengenai latar belakang. Oke, tadi sudah Pak Sartana menjelaskan latar belakangnya kenapa program ini dibuat, karena yang pasti karena ada kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan setiap hari berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia, dan semua mempunyai permasalahan yang sama, bahwa mereka kesulitan merekrut SDM, khususnya di bidang sales. Sedangkan kita SMK punya jurusan pemasaran yang harusnya bisa menutupi ya kebutuhan dari profesi ini. Makanya ini latar belakang tadi Pak Sartana sudah menjelaskan cukup banyak. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, Pak. Boleh di tujuan programnya. Jadi tujuan programnya itu ada 4. Tadi dikatakan bahwa tujuannya menjawab kebutuhan industri, meningkatkan daya saing lulusan, supaya lulusan nanti langsung bisa diterima. Yang ketiga juga mendorong pertumbuhan karir, supaya anak SMK ini bisa terus berkembang. Dan yang terakhir adalah membangun ekosistem. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau bangun link match yang benar-benar kita awasi bersama selama 3 tahun. Boleh next? Nah ini Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan, tujuan program ini sasarannya siapa ya? Jadi target pesertanya Bapak Ibu adalah 1.000 siswa SMK pemasaran kelas 10 ya. Kenapa kelas 10? Karena kita akan memonitor program ini dari kelas 10, kelas 11, ke 12 dan kita akan dampingi. Jadi bukan hanya saya ada tim yang mendampingi, juga perusahaan-perusahaan yang terlibat akan mewakili, mendampingi ya. Yang sudah pasti ada 75 dan kita akan terus cari tambahkan supaya minimal ada lebih banyak lagi perusahaan yang mendampingi program ini selama 3 tahun. Jadi ini bukan program yang hari ini ada, besok tidak ada, tapi selama 3 tahun kita akan monitor. Minimal 1.000 siswa ya. Nanti akan dijelaskan cara pendaftaran seperti apa. Yang kedua, guru dan sekolah juga. Jadi program ini mencakup pembekalan buat guru. Nanti guru-gurunya akan kita dampingi, kita akan upgrade. Ya, kita akan bikin banyak hal supaya guru-gurunya juga makin berkembang. Kita dampingi bersama. Yang kedua, yang ketiga dunia industri. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu guru dan perwakilan sekolah. Tanggal 21 April nanti saya akan berbicara depan ratusan perwakilan perusahaan untuk membicarakan hal ini karena mereka sudah saya bicarakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini program kerjasama keseluruhan. Direktorat mendukung sekali. Terima kasih Pak Sartana, terima kasih teman-teman dari Direktorat yang sudah memfasilitasi. Lanjut, strukturnya gimana Pak? Ya, apa bedanya struktur dengan yang sekarang ya? Jadi yang pertama adalah ini kombinasi teori dan praktek. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu guru khawatir, Pak kita kurang kemampuan praktek. Nggak usah khawatir, kita akan dampingi. Jadi teori dan praktek kita akan siapkan. Materi teori kita siapkan, materi praktek kita siapkan. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Nah terus selanjutnya, nanti ini anak-anak, apa yang membedakan anak-anak ini dengan yang lainnya? Kita punya value Bapak Ibu, pendekatan namanya ICANN. Jadi selama 3 tahun ini kita akan monitor value ini. ICANN itu yang pertama adalah inovatif. Jadi kita akan melihat inovatif anak-anak itu. Ya, yang kedua adalah kompetitif. Karena kita akan jualan, dibutuhkan orang-orang yang tangguh, yang berjiwa kompetitif. Yang ketiga adalah adaptif. Adaptif itu kemampuan untuk beradaptasi. Dan yang terakhir adalah never give up. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan kerja itu besar sekali. Perusahaan mencari orang-orang yang never give up. Makanya value ini ICANN, inovatif, kompetitif, adaptif, dan never give up akan kita ukur. Jadi ketika anak-anak ikut program ini, ketika baru mulai ikut, mereka akan diukur dengan assessment. Assessment itu harusnya bayar jutaan, tapi kita bersyukur ada perusahaan yang mendukung, jadi tidak bayar sepeser pun. Jadi anak-anak ikut program ini akan diukur setiap 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka ikut program, diukur, mereka punya value ICANN-nya, setelah 6 bulan ikut program, diukur lagi, Bapak Ibu sekalian, itu seperti rapotnya, setelah setahun kemudian diukur. Jadi selama 3 tahun, setiap 6 bulan diukur progresnya. Nah itu jadi rapot, jadi nanti ketika nanti perusahaan melihat, mereka sudah tahu progresnya seperti apa. Ya, jadi benar-benar didampingi oleh banyak orang, banyak pihak, karena ini program bersama. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga akan ada sertifikasi. Berbeda dengan sertifikasi yang lain-lain, ini sertifikasi langsung dari perusahaan. Jadi mereka melihat langsung, memperhatikan langsung, terlibat langsung. Jadi mereka pasti terima. Dan juga ada magang dan rekrutmen. Jadi sepanjang 3 tahun ini akan ada guru tamu, akan ada magang. Jadi kita akan mengatur. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan kita atur harus mengikuti seperti ini, seperti itu. Karena selama ini pengalaman di lapangan, banyak perusahaan ketika menerima anak magang, hanya kerja cuma 2, bikin kopi dan fotokopi. Kita tidak mau. Jadi kita pastikan perusahaan yang ikut program ini serius untuk mendukung anak-anak ini ketika magang dan juga rekrutmen. Jadi selama 3 tahun mereka dampingi. Dan selanjutnya, nanti Bapak Ibu sekalian yang mau ikut program ini harus mendaftar. Penjelasan seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Adri. Dan juga teman-teman Bapak Ibu semua, tidak semua yang daftar mungkin akan bisa ikut. Karena kita akan seleksi. Kenapa?
Karena kita akan melihat juga perusahaan-perusahaan industri yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti daftar dulu, kita akan filter, kita akomodir ya supaya bisa maksimal dari program awal ini 1.000 siswa SMK naik kelas ini. Ya, selanjutnya boleh next. Dukungan dan keterlibatan perusahaan. Jadi yang terlibat siapa saja? Semua industri, retail, properti, otomotif, industri lain yang banyak membutuhkan sales dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya, contohnya kawan lama Group, Yamaha, Honda, ya, properti-properti banyak sekali yang mendukung. Jadi mereka siap mendukung. Terus bentuk dukungan dari perusahaan apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar MOU. Jadi perusahaan kita akan minta mereka mendampingi dan mentoring. Dan kita juga didampingi oleh komunitas, ada komunitas sales Indonesia, di sini ada Pak Indra, ada Pak Madani, juga ada sales director Indonesia, ini orang-orang direktur hebat semua, mereka jadi mentor, mendampingi. Saya juga melibatkan banyak profesional untuk mendampingi Bapak Ibu ketika program ini berjalan. Ini volunteer semua Bapak Ibu, ya. Kita bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Dan juga ada program magang dengan peluang rekrutmen langsung. Nanti ada MOU juga Bapak Ibu sekalian, jadi MOU-nya dari direktorat langsung dengan perusahaan-perusahaan, kita akan follow up lebih lanjut. Boleh next? Nah, evaluasinya seperti apa? Kita akan melihat perubahan perilaku ICANN itu setiap 6 bulan. Jadi kita akan monitor terus Bapak Ibu dampingi. Saya dan tim benar-benar akan mengontrol, terus jumlah siswa yang berhasil diterima magang dan direkrut. Kita akan lihat bagaimana progresnya. Ya, kenapa permasalahannya? Kalau perusahaannya tidak support, info ke kita akan kejar ke perusahaannya. Karena kita mau ini bersama. Tapi kalau sekolah juga mendukung, kita juga akan infokan. Karena untuk lebih lanjut nanti mungkin kita tidak akan ajak lagi kalau ada program selanjutnya. Jadi butuh keseriusan dari sekolah. Ya, kita juga akan lihat tingkat kepuasan perusahaan terhadap lulusan, ya, keberhasilannya. Dan keberlanjutan program, jadi program ini berlangsung 3 tahun, ada dampingi, dan juga ini adalah model kolaborasi dengan Dudi yang akan terus dikembangkan. Ya, boleh next. Jadi kesimpulannya, ini slide terakhir Bapak Ibu. Jadi gerakan 1.000 SMK Sales Naik Kelas ini adalah inisiatif, ya, sebuah inisiatif awal kita bersama supaya meningkatkan kualitas lulusan SMK pemasaran agar siap bersaing. Jadi marketnya sudah ada Bapak Ibu, perusahaan sudah siap menerima, tinggal kita siapkan anak-anak yang kompeten supaya mereka langsung bisa bekerja. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi, mungkin nanti dibantu dari rekan-rekan direktorat. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah menjelaskan informasi seputar program gerakan 1.000 siswa SMK Sales Naik Kelas. Untuk mengetahui bagaimana prosedur maupun mekanisme pendaftaran program ini, kami mohon perkenan Bapak Adri dari Subdirektorat Mitra Studi untuk dapat menyampaikan sekilas tentang teknis pendaftaran program. Kepada Bapak Adri, kami persilakan. Iya, terima kasih Mbak Indri. Saya izin ya Pak Dedi untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan pendaftaran dan hal teknis terkait dengan program ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, izin saya akan menyambung penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tetapi sebelumnya Bapak Ibu semuanya mohon dapat mengisi daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu bisa melalui scan barcode atau dapat mengetik bit.ly yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Ya, mau tidak mencoret-coret Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai Bapak Ibu mengisi diri, saya akan mulai dengan pada saat ini.
memulai. Oke. Kita akan melakukan persyaratan program untuk gerak untuk yang kami sudah informasikan dan untuk mengikuti bahwa ada 2 komponen yang mengikuti atau SMK yang bisa mengikuti terkait dengan kegiatan ini. Saya boleh minta tolong teman-teman host untuk mencoret-coret untuk bolehkah dikunci teman-teman supaya tidak ada yang mencoret-coret. Teman-teman host minta tolong. Sudah ya. Oke. Jadi siapa saja yang bisa mendaftar? Yang pertama, untuk kegiatan ini ada 2 komponen. Yang pertama diprioritaskan kepada SMK yang memiliki program keahlian pemasaran. Dan kalau tidak salah ketika dikonversi 2, bisnis daring dan bisnis digital. Jadi yang diprioritaskan adalah program keahlian pemasaran dan itu memang aktif. Aktif seperti apa? Kami sudah mempunyai data terkait dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Karena ini diprioritaskan untuk kelas 10 sehingga kami rujukannya adalah SMK yang memiliki program keahlian pemasaran kelas 10. Kemudian yang kedua, terbuka juga bagi SMK-SMK yang memiliki program keahlian di luar pemasaran. Tetapi mereka memiliki minat tinggi terhadap dunia sales dan ingin membekali peserta didiknya dengan keterampilan praktis di bidang penjualan. Jadi seperti itu. Lagi ada The 2, recording has prioritas stopped. adalah program keahlian pemasaran. Lalu berikutnya, yang akan mengikuti program dalam 1 kelas. Jadi program khusus ini minimal 20 siswa dan ada di 1 kelas. Kalau seandainya ada pengen mengajukan 2 kelas dan sebagainya, berarti nanti pada saat pendaftaran yang diajukan lebih dari 20. Seperti itu. Kemudian berikutnya menunjuk 1 sampai 2 guru pendamping yang akan mendapatkan pelatihan khusus sebelum program dimulai. Jadi sebelum program dimulai nanti kami akan mengumpulkan atau mengundang Bapak Ibu guru pendamping untuk mendapatkan pelatihan khusus. Jadi bagian dari program ini diawali nanti tahapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi itu kita akan berkolaborasi dengan guru yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Lalu yang berikutnya memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis video dan sumber digital. Karena pelatihannya ini akan dilakukan secara blended nanti. Jadi, Bapak Ibu semuanya, karena posisinya ini akan dilakukan secara blended nantinya, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti akan dilakukan ada yang tatap muka langsung, ada juga yang kita akan lakukan dengan Zoom atau media yang lainnya, sehingga Bapak Ibu kami ingin memastikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan ini harus memiliki akses internet yang memadai. Jadi harus memiliki akses internet yang memadai. Kemudian berikutnya, This meeting is being bersedia recorded. mengikuti proses seleksi yang mempertimbangkan potensi dukungan dari industri atau perusahaan lokal di sekitar Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti kami akan melakukan pemetaan. Kami akan petakan Bapak Ibu semuanya antara sekolah dengan industrinya. Untuk industrinya kami sudah punya. Jadi kami punya, nanti kami coba matchingin. Kita match itu supaya nanti kami bisa memilih kira-kira SMK mana saja yang bisa mengikuti terkait dengan kegiatan ini. Lalu berikutnya, yang kelima, kepala SMK. Ya, kepala SMK ya memiliki komitmen. Ya, Bu Cinta, ini minta tolong tidak mencoret-coret. Ya, yang berikutnya, kepala SMK
memiliki komitmen untuk mengikuti program ini. Jadi punya komitmen. Selain punya komitmen itu dibuktikan dengan yang tiga hal. Yang pertama, menyediakan waktu belajar khusus untuk implementasi kurikulum SELS. Jadi ada waktu khusus. Yang tadi yang 20 siswa itu ada waktu khusus untuk mereka untuk implementasi kurikulum SELS. Yang kedua, memberikan izin kepada siswa untuk praktek langsung di lapangan. Jadi nanti kalau tahapannya sudah masuk dalam praktek langsung ke lapangan, PKL dan sebagainya, itu kepala sekolah wajib memberi izin kepada siswa yang masuk dalam program ini untuk mengikuti praktek langsung di lapangan. Lalu berikutnya menyelesaikan. Jadi karena ada 13 elemen kurikulum SELS dalam satu periode program, jadi wajib menyelesaikan seluruh elemen kurikulum SELS selama periode program. Jadi ada 13 elemen kurikulum SELS selama periode program, itu wajib untuk diselesaikan. Lalu yang berikutnya, persyaratan yang berikutnya ini terkait dengan cakupan wilayah. Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi tadi ada beberapa hal bahwa harus ada akses internet, kemudian nanti kami coba untuk memetakan kesiapan antara sekolah, kemudian komitmennya sekolah, kemudian konektivitas dengan industri di wilayah sekitar. Jadi nanti seperti itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin ikut, kemudian ternyata nanti umpamanya ada industrinya, kami tidak memiliki industri di situ, mungkin bisa menghubungin kami dan kemungkinan industrinya mendukung ya, nanti kami bisa berkomunikasi lagi. Tetapi yang kami miliki saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwa kami memiliki list beberapa perusahaan dan mereka sudah komitmen untuk melakukan itu, dan nanti ketika Bapak Ibu mendaftar kami akan coba petakan, kemudian kami akan coba matchingin antara industri dan juga dengan sekolah Bapak Ibu semuanya. Lalu berikutnya timeline program. Timeline programnya sosialisasi kami lakukan hari ini tanggal 11 April 2025. Kemudian pendaftaran. Pendaftaran, ampun Bapak, ini ini apa namanya? Dulu waktu sekolah nggak pernah menggambar, jadi saatnya menggambar pada Bapak Valentino lagi menggambar dan sebagainya. Minta tolong. Ya, timeline program. Timeline program seperti yang kami lakukan hari ini, kami lakukan sosialisasi hari ini adalah 11 April 2025. Kemudian pendaftaran, kami buka pendaftaran Bapak Ibu mulai hari ini 11 April sampai dengan 15 April 2025. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar program ini mulai hari ini. Setelah hari ini selesai, Bapak Ibu bisa mendaftar dari tanggal 11 sampai dengan 15 April 2025. Kemudian ada pertanyaan, kenapa waktunya terlalu kenapa waktunya itu terlalu mepet 11 sampai 15, kenapa tidak diperpanjang? Jadi di dalam pendaftaran itu kami tidak meminta banyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat form pendaftarannya itu kami tidak meminta banyak Bapak Ibu semuanya. Kami sudah punya data, kami hanya ingin Bapak Ibu kira-kira ingin mendaftarkan kelas 10-nya ada berapa orang, kemudian komitmennya seperti apa. Komitmennya itu apakah Bapak Ibu akan melakukan komitmen itu? Seperti apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, adanya waktu khusus, adanya kesiapan kelas dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu itu mendukung dan sebagainya. Jadi kami tidak minta kriteria yang lain. Kriteria yang tadi kami sampaikan itulah yang Bapak Ibu nanti kami akan lihat apakah betul antara komitmen Bapak Ibu semuanya, kemudian kesediaan lain-lain dan sebagainya. Jadi itu nanti yang akan kami coba lihat. Oke. Berikutnya, seleksi kami akan lakukan di tanggal 16 April 2025, kemudian pengumuman hasil seleksi kami akan lakukan tanggal 21 April 2025. Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena setelah tanggal 16 dan sebagainya itu kalau tidak salah itu adalah hari libur yang panjang, kemudian kami baru boleh bertemu di hari Senin berikutnya bersama dengan pimpinan untuk kami mempromosikan terkait dengan hasil dari seleksi yang kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu semuanya rencananya kami akan lakukan launching program di tanggal 28 April 2025.
tetapi ini juga masih nanti bisa jadi bergeser sampai dengan Mei minggu kedua Mei 2025. Tetapi yang terjadwal sampai sekarang dan ini nanti akan di launching oleh pimpinan adalah tanggal 20 April 2025. Nah, Bapak Ibu, ini adalah link pendaftarannya. Bapak Ibu sudah bisa di-scan kemudian atau link bit.ly-nya ini Bapak Ibu silakan. Di dalamnya Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalamnya itu kami hanya menanyakan bahwa Bapak Ibu kalau ingin mengikuti program ini ada berapa jumlah siswa yang Bapak Ibu ingin ikutkan, kemudian apakah Bapak Ibu berkomitmen untuk 3 hal tadi yang saya sudah sampaikan di atas, 3 hal yang tadi yang saya sampaikan, apakah bersedia menyediakan waktu belajar khusus untuk implementasi kurikulum sales, bersedia memberikan izin kepada siswa untuk praktek langsung di lapangan, bersedia menyelesaikan seluruh elemen kurikulum sales selama periode program, kemudian apakah di tempat Bapak Ibu juga ada akses internet yang memadai, seperti itu. Jadi itu yang kami minta di dalam form pendaftaran yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi inilah form pendaftarannya. Ingat Bapak Ibu semuanya bahwa paling lambat pengisian itu adalah 15 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi batas pendaftaran adalah 15 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi paling lambat 23.59 waktunya harus dicocokkan, waktunya adalah waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami tidak menerima lagi. Walaupun Bapak Ibu ada yang sampai bermohon-mohon untuk dibukakan lagi, kami tidak bisa membukakan lagi karena itu adalah komitmen bersama bahwa kami akan menutup pendaftarannya 15 April 2025 pukul 23.59. Nah, ini adalah link pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu di-scan atau Bapak Ibu mengetikkan di bit.ly ini untuk Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya seperti itu. Atau nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya. Lalu link materi, ini adalah link materi juga. Link materi nanti akan kami sampaikan oleh Pak Dedi tadi, dan ini Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan di sekolah masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Adri atas informasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab yang dalam hal ini akan diisi oleh Pak Dedi Budiman dan akan dipandu oleh Bapak Rizal Aziz Muslim. Kepada Bapak Rizal kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Nah, siap. Oke, suara saya terdengar Bapak Ibu, Pak Dedi, Pak Adri. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Aziz dari Direktorat SMK yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi sore ini.
Jadi kita akan buka sesi tanya jawab ini kurang lebih selama 30 menit ya Bapak Ibu. Untuk yang ingin bertanya silakan ajukan raise hand-nya dan nanti yang terpilih akan dibuka akses suaranya oleh rekan-rekan admin. Nanti kita akan pilih yang lebih dulu untuk mengajukan raise hand. Baik, Pak Dedi dan mungkin nanti ada pertanyaan juga untuk Pak Adri. Apakah sudah siap, Pak? Standby ya, Pak ya? Baik. Untuk yang pertama yang mengajukan raise hand ada Ibu Yunita Rosanti dari SMK. Oh, tidak terlihat. Boleh, Bu Yunita, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Pak Dedi. Pak Dedi pernah ke sekolah kami di Payakumbuh dan juga ada dari bapak-bapak dari direktorat. Kami dari Yunita Rosanti, Kepala SMK 1 Payakumbuh. Di sekolah kami program pemasaran menjadi prioritas juga sebagai program yang dikembangkan Bapak. Dan sekarang untuk kelas 10 tahun depan kami membuka 4 kelas untuk bisnis pemasaran, 2 digital, 2 retail. Nah, kami sudah mendaftar sebanyak 36 kali 4 rombel, kami semua ikutkan semua peserta didik kami. Nah, sebelumnya kami dalam bidang pemasaran nih Pak sudah bekerja sama dengan PT Klorin dari Bandung yang membimbing peserta didik kami untuk melakukan pembelajaran dengan pola praktek seperti ini juga, cuma nanti apakah akan sama atau bagaimana. Yang kami mau tanyakan, apakah industri yang sekarang sudah bekerja sama dengan siswa kami, dengan memberikan kesempatan anak-anak yang dalam kelompok-kelompok bisnis kecil mereka di setiap kelas itu, apakah itu sudah terdaftar atau bisakah kami mendaftarkan industri yang sudah bekerja sama dengan kami selama ini? Nah, itu saja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yunita. Pak Dedi, apakah kita tampung Siap. dulu? Langsung dijawab lah Pak ya. Oke, Ya, boleh. saya takut karena di jalan, jadi biar Siap. cepat lah jawabnya. Silakan Ibu, Pak terima Dedi. kasih kejadian ke Payakumbuh waktu itu ya Bu ya. Saya langsung jawab ya Iya. Bu ya. Jadi kalau Iya. sudah ada perusahaan yang sudah terlibat, tentu dengan senang hati. Tetapi mereka harus ikut aturan kita Bu. Karena kita ada buat kurikulumnya. Jadi kita jelaskan. Jadi nggak apa-apa misalnya ada perusahaan A atau B dengan senang hati. Tapi perusahaan itu harus ada tugas yang kita lakukan. Karena kita sudah buat kurikulum ini supaya jelas. Karena selama ini banyak perusahaan hanya sifatnya mendampingi sharing atau ada tugas-tugas. Tapi kita mau benar-benar ada hal yang dilakukan dari A sampai Z. Contoh misalnya ya. Contoh ini kan ada 13 modul yang kita akan berikan. Contoh ketika siswa belajar tentang apa itu profesi sales. Nah, kadang-kadang kita bisa jelaskan mereka dari buku, dari apa. Tapi kurang jelas. Nanti kita akan minta anak-anak itu pergi ke perusahaan-perusahaan di sekolah di daerah tersebut untuk bertemu dengan orang-orang sales, bertanya. Jadi perusahaan itu kita kasih panduan. Jadi bila ada, tentunya terima kasih sudah ada. Kita akan nanti briefing, nanti tanggal 21 April, Ibu, kita akan ada sesi khusus briefing dengan seluruh perwakilan perusahaan. Kalau boleh nanti diundang, boleh japri ke saya, Ibu, tahu nomor saya. Japri nanti. Oke Pak, kami juga sudah memiliki panduan pembelajaran sampai modul-modulnya dengan perusahaan ini Pak. Dan kami juga sudah menjalin kemitraan dengan UMKM yang ada di putaran sekolah sebagai tempat prakteknya anak-anak. Jadi mungkin memang perlu berbincang untuk mungkin mengkombinasikan nanti mungkin Pak, atau saling melengkapi. Kalau bisa yang sudah kami lakukan juga bisa dimodifikasikan dengan program yang ini Pak. Terima kasih Pak Dedi. Sampai ketemu kembali Payakumbuh Pak. Iya, Ibu, terima kasih. Ya. Jadi, jika ada industri yang ingin ikut program ini bisa ya Pak ya, tapi tetap nanti ada pedoman, ketentuan, dan standar pembelajaran yang harus diikuti oleh industri tersebut ya Pak Dedi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Dating Pasaribu. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dating Pasaribu dari SMK Negeri 3 Tebing Tinggi Pak. Kebetulan sekolah saya kan jurusan pariwisata Pak. Nah, yaitu ada busana, ada
tata boga, ada kecantikan, dan ada juga perhotelan. Yang saya ini ke Pak Dedi Budiman, ya, Ya, Pak. mau sebenarnya di jurusan kecantikan itu Pak sudah kami ajarkan memang yang namanya pembelajaran wirausaha Pak. Tetapi secara yang disampaikan Budiman tadi, metode dan strateginya itu belum kami dapatkan. Apakah kami dari SMK non keahlian di luar pemasaran tadi boleh bergabung? Dan kedua, mohon Pak petunjuk supaya disondingkan dengan perusahaan yang bisa memberikan akses bagi kami untuk menjadi sales-sales alat-alat kecantikan itu, Pak. Terima kasih waktu-waktunya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Saya langsung jawab ya, Pak. Jadi perusahaan alat kecantikan sangat banyak membutuhkan sales, Pak. Dan saya Ya. punya banyak linknya. Ya, jadi kalau perusahaan Bapak, sekolah Bapak serius, tentu kita fasilitasi asalkan mengikuti program yang kita siapkan. Oke, siap, Pak. Siap. Makasih, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti non pemasaran bisa ikut program ini ya Pak ya. Di luar Barangkali ada tambahan dari Pak Azri Pak terkait pertanyaan ini. Pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi dan sudah masuk di dalam paparan saya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada dua komponen yang bisa masuk di dalam program ini. Yang pertama adalah SMK-SMK yang program keahliannya itu adalah pemasaran. Pemasaran itu ketika dikonversi itu ada dua. Yang pertama itu bisnis retail dan bisnis daring. Dan itu yang menjadi prioritas, Pak. Nah, untuk program keahlian di luar itu bisa mengikuti program ini. Seperti itu. Ya, Pak. Tapi memang yang prioritasnya adalah yang disampaikan tadi adalah program keahlian untuk pemasaran. Silakan mendaftar, Pak. Nanti ini coba melihat lagi dan lakukan seleksi. Karena ini hanya 1.000 peserta didik. Jadi memang nanti ketika diseleksi itu memang untuk persaingannya itu maksudnya ya agak keras seperti itu, Pak. Jadi Oke, Pak. silakan Siap, Pak Dedi. silakan Bapak Ibu mendaftar dan kuota kami hanya 1.000 seperti itu ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Lumayan ketat ya Pak Adri persaingannya dengan SMK Iya. pemasaran juga. Baik. Pak Dating udah jelas ya Pak Dating? Iya, Pak. Izin. Sudah, Pak. Penanya berikutnya. Baik, selanjutnya yang paling atas ada Bu Nur Sainat. Kami persilakan Bu. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Pak, Pak Dedi lagi di Ya, Bu. sama lagi di kendaraan juga saya Pak. Iya, Bu. Sama. Lagi di jalan nih. Iya Pak, maaf Pak, saya bertanya di sekolah saya Pak ada 2 rombel yaitu untuk pemasaran. Kita punya kelas industri Pak. Nah, untuk kerjasama dengan industri lain ada Sosro dengan Yamaha. Nah, di Iya. sini kami ingin mendaftar yang bolehkah kelas industri Alfamart ini kami daftar atau memang hanya untuk yang kelas reguler Pak, yang maksudnya yang belum kelas industri. Dan yang didaftar itu apakah minimal atau maksimal 20 orang atau gimana Pak? Siap. Itu aja Bu Nur Senap. Ya Pak, Ya. tunggu sebentar gitu. Saya jawab sedikit nanti Pak Adri tambahkan mengenai teknis ya. Jadi kalau Ibu sudah sekolah sama Alfa, kan Alfa ada komitmen itu Bu. Jadi kayaknya nanti nggak enak sama Alfanya. Kebetulan saya juga kenal dekat sama Alfa. Waktu itu kita pernah meeting juga. Kalau sudah ikut kelas Alfa, Ya. biarkan ikut kelas Alfa. Kalau tadi Indomart, kalau Sostro sama Yamaha, itu yang support kita. Nanti Sostro sama Yamaha inline ikut kurikulum ikut kita. Karena kebetulan direkturnya dua-duanya teman saya juga. Jadi nanti mereka tinggal ikut. Iya, tapi kalau Alfa, Siap Pak. biarkan dia Alfa sendiri karena mereka itu udah program sendiri kan ya selama 3 tahun. Gitu Bu Nur Senap. Kalau total berapa segala macam nanti Pak Adri yang menjawab. Terima kasih Bu Nur Senap. Hati-hati di Berarti jalan. hanya satu kelas saja Pak ya? Iya, Enggak. ya, satu kelas. Alfamart nggak bisa ikut Pak ya? Iya, kelas 1 kelas aja. Kita boleh reguler. Oke Pak, siap Pak. Makasih. Siap. Ya, Oke Ibu. Pak, makasih Untuk Pak. yang Sosro dan Yamahanya tadi
bisa ikut ya Bu ya. Tapi untuk yang Alfamart eh, di tidak diikut sertakan. Pak Adri mungkin Iya, ada tambahan. iya, Bapak Ibu semuanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di persyaratan. Jadi silakan Bapak Ibu, ini adalah persyaratannya supaya kita tidak berulang lagi. Jadi sekali lagi saya akan jelaskan bahwa persyaratan umum itu memiliki minimal 20 siswa. Jadi ketika minimal 20 siswa itu baru bisa untuk menjalankan satu kelas khusus. Jadi minimal. Jadi kalau lebih dari itu boleh. Umpamanya ada 60, berarti nanti kalau memang Bapak Ibu mendapatkan kuota itu berarti 60, berarti ada 3 kelas dan sebagainya. Nah, kalau 3 kelas berarti Bapak Ibu juga harus siap untuk bagian nomor 5. Nomor 5 itu menyediakan waktu belajar khusus untuk implementasi kurikulum sales, memberikan izin dan sebagainya, kemudian menyelesaikan seluruh 13 elemen. Jadi ada waktu belajar khusus seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu umpamanya mendaftarkan lebih dari 20 dan umpamanya 60 sehingga menjadi 3 kelas, berarti konsekuensi yang lain Bapak Ibu harus pikirkan seperti itu. Jangan sampai nanti mengusulkan 60 tetapi tidak siap untuk komponen nomor 5 atau tidak siap nanti untuk komponen nomor 3 dan sebagainya atau tidak siap untuk komponen nomor 2. Jadi itu ketika mengusulkan untuk minimal 20 siswa, untuk persyaratan lain juga itu harus dipikirkan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu dari saya, Mas Rizal. Silakan. Ya, jadi Bu silakan dirundingkan terlebih dahulu ya Bu ya, berapa banyak yang siswa yang akan diikutkan dalam program ini gitu Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas Ibu? Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Selanjutnya Bu Ika ya. Bu Ika silakan. Bu Ika Sapitri. Oke, selamat sore Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu. Tapi mungkin tadi agak terlambat masuknya ya Pak ya. Di sini kan disebutkan jika program ini kita harus menyelesaikan 13 elemen kurikulum dalam satu periode. Pertanyaan saya, itu satu periode itu berapa lama ya Pak? Gitu. Untuk satu periodenya. Terus yang kedua, untuk program ini apa perbedaannya dengan kelas industri gitu loh Pak? Terus mohon dijelaskan lagi untuk misalkan kita mendaftarkan 20 orang siswa. Nah, 20 orang siswa ini berarti harus dipisahkan kelasnya ya dengan dari kelas reguler gitu. Harus dipisahkan apa harus dipisahkan gitu maksudnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu aja mungkin Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Ika. Mau dari Pak Adri dulu. Pak Adri dulu ini kayaknya, Pak. Yang pertama terkait dengan kelas apa namanya tadi kalau tadi perbedaan dengan kelas industri dan metodenya nanti Pak Dedi karena yang mengusulkan terkait inisiasi itu adalah Pak Dedi, tetapi setahu saya bahwa ini sampai nanti sertifikasi dan sebagainya dan itu tidak dipungut biaya. Jadi ada elemennya. Kalau saya tidak salah nanti tolong dikoreksi Pak Dedi bahwa satu program itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Kita tahapannya sampai 3 tahun ya Pak. Kita mulai dari kelas 10, kelas 10 nanti ketika mereka naik ke kelas 11 itu akan kita apa namanya? Kita akan dampingin lagi, naik ke kelas 12 akan kita dampingin. Jadi selama 3 tahun Bu kita lakukan. Jadi bukan 1 semester atau 2 semester tetapi selama 3 tahun. Seperti itu. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi itu Bu. Kalau terkait dengan tadi kelas khusus sebenarnya waktu khusus yang kita sampaikan. Jadi bisa saja di kelas itu dan sebagainya, tetapi ada waktu khusus untuk melakukan atau mengimplementasikan terkait dengan kurikulum yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Jadi harus ada waktu khusus untuk implementasi. Walaupun tidak umpamanya tetap menggunakan kelas itu dan sebagainya, satu kelas, tetapi tetap harus menyisihkan waktu, benar-benar menyisihkan waktu untuk mengikuti program ini, Bu. Jadi mungkin kalau sekolah kita paksa untuk harus menyiapkan satu kelas khusus, mungkin sekolah juga akan berpikir kenapa? Karena mungkin sampai saat ini sekolah-sekolah daya tampungnya memang sudah cukup banyak. Sehingga kalau harus menyiapkan kelas khusus, ruangan khusus lagi, berarti kan harus menambah ruang kelas baru atau apapun itu. Sehingga yang diperlukan sebenarnya waktu khusus, Bu. Bukan kelas khusus, tapi lebih kepada waktu khusus untuk mereka boleh mengimplementasikan terkait
terkait dengan program ini. Itu mungkin dari saya, mungkin silakan Pak Dedi untuk Siap. Terima lanjut. kasih, Pak Adri. Jadi saya izin menambahkan, Ibu. Jadi program ini memang dibuat khusus selama 3 tahun. Kenapa? Kenapa bukan setahun saja? Kenapa bukan 3 bulan? Karena kita mau integrated. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi di awal Pasar Tanah sudah menjelaskan bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan industri. Dan industri itu benar-benar mau yang benar-benar serius kita dampingi. Makanya kita dampingi dan kita monitor selama 3 tahun. Dan setiap 6 bulan kita lakukan assessment. Assessmentnya tidak berbayar. Harusnya berbayar, Bapak Ibu. Sekali assessment 1 jutaan. Ini kenapa? Supaya bisa melihat progres anak tersebut. Nah, tentunya kita harapkan kalau memang sekolah serius mau full program ini jadi kurikulum, silakan dengan senang hati. Artinya akan lebih banyak ruang. Tapi kalau misalnya hanya tadi mau waktu khusus, ya silakan. Intinya kami menyiapkan, Bapak Ibu sekalian, program ini program ini menyiapkan kurikulumnya disiapkan, industri yang disiapkan. Nah, Bapak Ibu menyiapkan siswanya supaya benar-benar berjalan dengan baik. Tadi dijelaskan tentang kelas industri Alfamart. Nah, itu adalah contoh salah satu. Nah, cuma kalau Alfamart kan hanya satu brand Alfamart. Nah, program gerakan 1000 siswa SMK naik kelas ini adalah kita akan melibatkan banyak perusahaan. Supaya apa? Karena tidak semua perusahaan terjangkau oleh Alfamart. Jadi bisa lain kayak tadi bilang, kayak Kawan Lama Group, Bapak Ibu sekalian. Kawan Lama Group itu punya Informa, punya software, mereka punya ratusan di cabang di seluruh Indonesia. Yamaha, Honda, properti dan lain-lain segala macam banyak sekali. Jadi kita ibaratnya contohnya itu kelas Alfamart kita buat yang lebih luas sehingga bisa mendorong banyak perusahaan lain mensupport. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya nanti gurunya kita siapkan, kita dampingi juga dari mentor-mentor, teknisnya kita dampingi. Seperti itu, Bu, terima kasih. Ika. Nah, jelas ya, Ibu Ika. Saya boleh menambahkan sedikit Oke, siap. yang terkait ada di chat box. Nanti minta tolong Pak Dedi untuk boleh melengkapi. Siap, Ada Pak. pertanyaan terkait dengan siswa kelas 10 tahun pelajaran ini atau kelas 10 tahun pelajaran berikutnya. Kalau tidak salah kita sepakat karena launching program adalah tahun ini, berarti kelas 10 tahun ini, betul ya Pak Dedi ya? Siap, saya izin ya Pak. Ya, Jadi silakan. jadi April ini kan kita launching. Ketika launching nanti kan ada persiapan. Nah, guru-gurunya kita siapkan. Jadi nggak mungkin tahun ini Pak, jadi tahun depan. Jadi setelah Oke. semua beres launching, kita setelah semua beres, kita kan persiapan guru-gurunya. Dipersiapkan buat tahun depan Pak. Karena tahun ini udah tinggal berapa bulan nggak keburu sih Pak Adri. Ya, jadi pas Oke, berarti Bapak Ibu, berarti tahun ini Pak Dedi berarti menyamakan persepsi, tahun ini berarti untuk mempersiapkan gurunya gitu ya Pak? iya, semuanya kita siapin. Perusahaannya, teknis, semua segala macam, kita akan dampingi. Sudah mulai berjalan. Ya nanti pas tahun ajaran depan, sudah langsung gas, Pak. Karena kalau sekarang, waktunya terlalu mepet. Ini kan April kita launching, Mei kita persiapan guru, Juni udah libur, Pak. Oke, ya, siap. Seperti itu, Pak. Oke, berarti tahun Bapak Ibu untuk pelajaran berikutnya, kemudian terkait dengan pendampingan, apakah setelah pendampingan selama 3 tahun, jaminan mereka ketika lulus langsung masuk kerja? Saya jawab saja ya Pak Dedi ya. Jadi kalau jaminan langsung masuk kerja yang tahu cuma Tuhan ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Tetapi kemungkinan kemungkinan presentasi untuk diterima itu pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, kita akan mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi. Ketika kesenjangan itu semakin kecil, kemungkinan untuk diterima masuk kerja itu pasti akan lebih besar. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Ya. Ya. Saya izin nambahin sedikit, Pak Adri. Tadi kan makanya kita bilang, kita akan monitor setiap 6 bulan. Kalau memang setiap 6 bulan, selama 3 tahun progresnya bagus, itu merem pasti diterima. Tapi kalau setelah 6 bulan, 12 bulan, tuh anak disuruh kerja ini nggak mau, itu nggak mau, ya sampai kapanpun dia nggak bakal bisa diterima. Makanya kita mengukur. Kenapa mengukur? Perusahaan juga tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini programnya program bersama. Iya, itu. Jadi jika memang anak berprestasi pasti bisa direkrut. Kurang terdengar Mas Rizal. Baik, siap. Ya, jadi jika memang anak berprestasi pasti dengan mudah akan direkrut. Jadi, ya, saya coba lihat di chat box seperti yang sudah dijawab Adri. Baik, ada 10 menit lagi. Nah, ini Pak dari SMK Yapis Biak, Pak. Pertanyaan kami, apa bisa ikut program ini? Karena kami takutnya di daerah kami tidak ada perusahaan yang dari kementerian. Kami sangat ingin mengikuti program. Gimana Pak Dedi, Pak Adri? Dari Saya izin jawab ya Papua, Pak Pak. Adri ya.
Ya. Siap. Jadi makanya kirim dulu. Misalnya katakanlah Anda di Sumba gitu ya. Di Sumba nggak ada. Nah kami akan, kalau memang Anda serius, Bapak Ibu serius, kita akan coba carikan. Karena begini, sebenarnya andai pun tidak ada perusahaan di daerah tersebut, bisa di remote sama daerah. Tadi yang penting tadi Pak Ardi makanya bilang, apalagi ada internet. Bapak Ibu sekalian, saya baru belum lama mengajar siswa-siswi di NIAS. Setiap minggu saya mengajar di NIAS. Dan itu bisa, asal mereka serius. Ya, jadi balik lagi, kalau memang nggak ada industri, kita remote, tapi mungkin misalnya kalau nanti mereka di Sumba, kita kirimnya ke daerah mana, begitu ya, kita atur. Yang penting anak-anak itu juga harus disiapkan, kondisikan. Kalau nanti dikirim ke Jawa misalnya, mau apa enggak? Karena seringkali terjadi gitu, Pak Rizal, udah dididik, mau diberangkat ke Jawa, nggak mau. Ya kalau sampai nggak mau, itu salah anak tersebut. Tapi kita akan mencoba mengakomodir. Makanya Bapak Ibu kan daftar dulu supaya kita bisa melihat. Karena ini kerjanya keras sekali, kita habis ini langsung ke perusahaan, persiapkan semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu, Baik. terima kasih Pak. Ya, Pak Armawan, jadi silakan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu ya Pak, biar kita melihat kesiapan dari Yudis. Oke, selanjutnya saya coba di chat terlebih dahulu. Ada beberapa yang minta grup WA, bagaimana Pak Adri? Apakah nanti setelah seleksi saja atau gimana Pak? Iya, kalau menurut saya setelah kita seleksi baru kita buatkan grup WA. Kalau grup Setuju, WA Pak. dari sekarang nanti Kacau Pak. iya. Nanti malah nanyain Mas Rizal hari ini makan apa, Pak Dedi kerjanya atau apa gitu. Jadi isinya Baik, itu baik. nanti. Jadi kita buatkan setelah nanti kita lakukan seleksi dan sebagainya, gitu Mas Rizal. Oke. Kalau untuk folder materi nanti akan kami share setelah sesi diskusi. Ini dari Pemalang Jateng, izin bertanya Pak terkait dengan rekanan industri, apakah setelah kerja itu bisa industri UMKM yang ada di daerah kami, karena kami selama ini banyak bekerjasama dengan UMKM. Pak Dedi? Industri sudah di daerah tersebut ya Pak ya? Iya. Iya, nanti industrinya ikutin tanggal 21 April supaya mereka tahu. Ya nanti buat Bapak Ibu sekalian yang sudah punya industri, informasi ke Pak Rizal, kontak ya. Karena tanggal 21 April kita ada acara khusus buat perwakilan industri supaya menyamakan persepsi. Terima kasih Pak Jadi, Rizal. tanggal 21 terbuka untuk semua industri ya Pak ya? Semua industri yang mau mensupport tentunya ya, yang sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu selama ini. Oke Pak. Jadi tanggal 21 nanti akan ada event yang disampaikan oleh Pak Dedi. Event itu nanti akan ada industri-industri. Industri itu ada terbagi atas dua. Yang pertama yang sudah disiapkan oleh Pak Dedi dan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin di lokasi Bapak Ibu selama ini mendukung Bapak Ibu dan ingin ikut dalam program ini. Begitu ya Pak Dedi ya? Iya betul Pak. Nah itu nanti industrinya kita bikin grup WhatsApp boleh. Khusus Ya, industri. ya. Siap. Mungkin yang langsung ya Pak ya? Yang bertanya Siap, silakan Pak. Pak Bondan. Masih ada waktu. Silakan Pak Bondan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanyakan, waktu khusus ini dalam 1 minggu berapa jam, atau kalau dalam kurikulum kan ada jam pelajarannya gitu ya Pak ya? Dalam 1 minggu atau dalam berapa satu kali pertemuan itu? Kemudian yang kedua Pak, memang di Tangerang banyak perusahaan, tapi ketika saya sudah menjelajah selama 2 tahun ini belum ketemu perusahaan yang untuk bisa diajak kelas industri Pak. Mohon nanti bantuannya dan petunjuknya. Terima kasih. Siap Pak. Saya jawab pertanyaan kedua dulu Pak. Tangerang banyak Pak. Nanti buka pintu siap Pak. Siap mendukung. Ya. Karena saya warga Tangerang juga Pak. Jadi aman Pak. Siap. Pertanyaan yang pertama Pak mengenai berapa banyak waktunya. Tentunya kalau misalnya lebih banyak lebih maksimal. Kalau enggak, karena ini sebenarnya kan bagaimana mengimplementasikannya, memonitor. Gitu sih Pak. Jadi kalau ada satu sekolah yang sebenarnya ini dulu kita nggak mau 1000 siswa, cuma Pak Ari beliau minta lihat biar lebih banyak berdampak. Ya akhirnya kita siapkan Pak. Jadi sebenarnya program ini dulunya kita mau buat beberapa sekolah dulu yang sudah siap jadi percontohan. Karena tapi beliau Pak Ari punya visi yang besar, lihat udah 1000 siswa, ya siap. Saya sebagai prajurit siap aja kalau disuruh sama Pak Ari untuk mendukung. Jadi seperti itu Pak. Siap. Terima kasih. Pak Bondan, terima kasih Pak Bondan. Ya, ada di kolom chat terkait dengan yang akan
maksudnya yang akan diintervensi itu apakah untuk peserta didik yang sama ketika mereka naik dari kelas 10 ke 11 dan 12, kalau tidak salah memang intervensinya untuk satu kelas yang sama ya Iya, Pak betul. Dev. Ya, Iya, kayak betul, gitu. Pak. Jadi terus progres kita dampingi 10, 11, 12 sampai dia jadi, Pak. Ya. Bahkan sebenarnya banyak perusahaan sudah ngomong sama saya, Pak Adri, mereka nggak mau lama-lama 3 tahun. Saya bilang, sebenarnya kelas 2, kelas 11 juga kalau udah bagus udah bisa diberdayakan kan sebenarnya. Ya. Karena perusahaan juga banyak maunya buru-buru, Pak Adri. Saya sampai ngomong perusahaannya, Ya. 2 tahun kita bekali, kita dampingi supaya bisa bagus. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, yang diintervensi adalah untuk kelas yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata mendaftar 3 kelas dan nanti ternyata diberikan 3 kelas, berarti 3 kelas itu mulai dari kelas 10, 11, 12 itu terus yang diintervensi. Kalau Bapak Ibu ternyata cuma mendaftar 1 kelas, berarti yang akan diintervensi selama 3 tahun itu adalah kelas yang sama. Ketika mereka naik jenjang tetap itu yang diintervensi, seperti itu. Jadi komitmennya untuk 3 tahun ya Pak ya, mengikuti program. Oke, selanjutnya. Terkait pembiayaan Pak Dedi. Pak Adri. Biayanya bayarnya mahalnya tidak terkira, Pak. Iya, kata Pak Dedi, bayarnya Bapak Ibu semuanya dengan mendoakan semoga kita bisa melakukan program ini untuk boleh Amin. memberikan ya kan yang terbaik untuk anak bangsa. Jadi sampai Amin. sertifikasi dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, programnya tis gratis seperti Iya. itu Bapak Ibu. Tidak Luar biasa. keluar biaya sama sekali, yang keluar komitmen, Bapak Ibu. Ya, Biarkan kami yang berjuang, saya melobi perusahaan segala macam, mereka dukung. Yang penting Bapak Ibu komitmen. Saya cuma butuh komitmen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu komitmen, program ini berhasil, mungkin tahun depan bukan 1.000, bisa 10.000. Jadi ini sebenarnya proyek pertama, Bapak Ibu. Mohon dukungannya. Jangan banyak-banyak dulu menurut saya, tapi siapkan, nggak perlu banyak-banyak gitu ya, 1 kelas saja, tapi serius. Nanti kalau sudah tahun depan berhasil, akan bergulir dengan sendirinya. Karena saya juga harus meyakinkan perusahaan, Bapak Ibu. Ya, mereka, jadi ini tugas saya cuma satu, menjembatani sekolah dengan industri ini supaya sama-sama percaya, berhasil dan bagus, supaya bisa berhasil berdampak buat mendukung siswa SMK, supaya jangan dibilang pengangguran mulu, tapi semua langsung kerja. Terima kasih. Siap. Nah, luar biasa nih Pak Dedi. Baik. Selanjutnya ada 2 menit lagi. iya. Pak Andri, jika SMK-nya yang non pemasaran, di Puasa isiannya di Google Form kan dimintanya yang terkait jumlah siswa pemasaran, itu gimana Pak? gimana Mas izin? Terkait di Google Form yang pendaftaran kan diminta mengisi jumlah siswa pemasaran, sedangkan ada SMK yang non pemasaran yang mungkin ikut program ini Iya, Pak. jadi diisi berarti kan kalau Bagaimana, Pak? pertanyaannya itu apakah memiliki program keahlian pemasaran, berarti kalau jawabannya tidak, iya dan tidak. Kalau tidak memiliki berarti jawabannya tidak, tetapi tetap mengisi di bawahnya jumlah peserta didik yang ingin diikutkan oleh program ini. Jadi nanti supaya kita bisa memilah bahwa ini adalah SMK pemasaran, ini adalah bukan SMK pemasaran, seperti itu. Siap. Silakan diisi sesuai dengan data yang kami sudah berikan, Bapak Ibu semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Langsung banyak nih Pak. Terima kasih untuk Pak Dedi nih terkait yang tadi Pak, biayanya. Pembiayaan ya, pembiayaan udah nggak ada Gratis biaya. ini ya. Lah biasanya banyak yang menyampaikan terima kasih Pak. Baik, mungkin sudah pukul 16.15 Pak Adri dan Pak Dedi, bagaimana? Apakah sudah cukup untuk Ya sesi cukup, pertanyaannya? daftar dulu aja. Nah, Ya. dan daftar, komitmen, berdoa, Iya. kalau bisa lulus. Ya. Siap. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi form pendaftaran yang sudah disampaikan Pak Adri tadi. Nanti linknya akan kami up kembali ya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, baik SMK pemasaran ataupun Mas Rizal, saya boleh, Siap. mungkin ada beberapa yang terlambat. Oke, baik. Iya, boleh saya Baik Pak Adri. beberapa Ya, yang dipersilakan Pak Adri. Ya, karena masih ada pertanyaan terkait hal ini, saya izin untuk menyampaikan ya Bapak Ibu semuanya.
Ya, Bapak Ibu semuanya, saya izin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang Bapak Ibu harus lakukan, yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa timeline program kami, Bapak Ibu bisa lihat di dalam materi. Setelah ini silakan ada link materi, itu pendaftaran kami buka mulai dari hari ini, dan saya melihat bahwa hari ini saja sudah ada yang langsung mengisinya. Jadi kita masih melakukan kegiatan sosialisasi, tetapi sudah ada beberapa SMK yang mengisi. Terima kasih untuk respon cepatnya, dan kami tunggu pendaftaran dari Bapak Ibu semuanya sampai dengan 15 April. Sekali lagi, pendaftaran sampai dengan 15 April 2025 pukul 23.59. Sekali lagi, 15 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf, setelah itu otomatis kami akan menarik data dan kami akan kompilasi. Jadi setelah 23.59 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 April kami tidak membuka lagi atau memperpanjang lagi pendaftaran. Mungkin itu Mas Rizal. Untuk informasi lebih lanjut silakan Bapak Ibu melihat di folder atau paparan yang kami masukkan di dalam folder untuk materi hari ini. Nah, Bapak Ibu silakan diakses. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa QR code untuk Bapak Ibu bisa scan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima Sekali lagi kasih terima Pak kasih. Adri. Silakan Mas Rizal untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Adri. Jadi Bapak Ibu silakan untuk dapat mengakses baik daftar hadir ataupun tautan materi dan juga tautan formulir pendaftaran yang sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, bisa menghubungi narasumber yang tertera dalam surat undangan yang sebelumnya sudah kami share ke Bapak Ibu. Baik, mungkin kami cukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih banyak Pak Dedi dan juga Pak Adri yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Mbak Indri, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Rizal, Pak Dedi, dan juga Pak Adri telah memandu diskusi pada sore hari ini. Dengan demikian, selesai sudah acara sosialisasi program gerakan 1000 siswa SMK Sales Naik Kelas pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang ada pada kegiatan ini. Akhirul kalam kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya izin live. Terima kasih Pak Adri, Pak Rizal, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Dedi, Bapak Ibu semua, terima kasih. Oh iya. Sudah selesai kan, Pak? Iya, boleh silakan. Pas aja, Pak. Ya, boleh nih.